Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas tutorial penting pada kesempatan kali ini, mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih atas dukungannya. Pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin. Pemirsa yang berbahagia, hari ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang membuat aplikasi yang simple. Tapi ini adalah video lanjutan, yaitu cara membuat website di Google Sites sebagai homepage aplikasi. Nah, ini sangat mudah dan gratis serta simple. Jadi, melanjutkan materi yang kemarin, pemirsa. Jadi, bahan yang diperlukan ketika membuat aplikasi kemarin itu kan ada web atau APK, icon, splash screen, dan alamat URL. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Nah, karena kemarin kita itu membahasnya buat aplikasinya dari alamat ini. Jadi alamat inilah yang menjadi basic atau homepage-nya dari aplikasi kita. Nah, kemarin yang banyak yang tanya itu gimana cara membuatnya di homepage-nya dan sebagainya. Oleh sebab itu kita fokus di sini. Fokus di alamat ini. Nah, bahan yang disiapkan untuk membuat website sebagai homepage di Google Sites ini, pemirsa bisa lihat, pertama adalah akun Gmail. Pemirsa pastikan punya akun Gmail masing-masing. Yang kedua, silakan icon tombol dan foto-foto gambar serta materi-materi PDF disimpan di OneDrive nanti. Akan saya tunjukkan langkah-langkahnya setelah ini. Kemudian juga laporan dalam Google Form ikut juga dimasukkan dalam folder yang sama di OneDrive, dan alamat URL penunjang yang lainnya sebagai referensi yang lainnya. Karena sifatnya aplikasi kita sebagai homepage saja, sehingga akan dilingkan dan sebagainya itu. Jadi oleh sebab itu video ini akan agak membutuhkan waktu panjang. Mohon disimak baik-baik. Kita mulai dari yang pertama. Jadi pemirsa yang berbahagia, ini adalah homepage-nya. Homepage atau situs website yang saya convert itu. Jadi basicnya semua tampilan ada di sini. Pesantren virtual dan sebagainya itu, materi dan sebagainya, ini ada di sini. Jadi kalau misalnya pemirsa mau lihat versi HP-nya, ini kan versi desktopnya, versi HP-nya yang pemirsa lihat di aplikasi itu adalah seperti ini. Saya lihat ini. Lah, ini kan sama. Jadi pertama yang perlu kita lihat sebetulnya yang pokok itu adalah membuat URL-nya ini. Nah, ini yang agak lama. Ya tidak lama saja sih, cuma simple saja. Oleh sebab itu saya akan memberikan tutorialnya langkah demi langkahnya satu persatu secara lebih lengkap detailnya. Oke, kita mulai dari langkah-langkahnya pemirsa. Mohon maaf pemirsa, suara akan mengecil karena durasi saya percepat. Pastikan pemirsa itu aktif di Google, kemudian sign in Google, maka biasanya akan ada sign in seperti ini ya. Jadi biasanya di sini di halaman Google, kemudian sign in, nanti kalau sudah ada gambarnya pemirsa seperti ini, maka itu artinya pemirsa sudah sign in. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah silakan klik titik 9 ini. Setelah titik 9 langsung sorot ke OneDrive. Kemudian di OneDrive, selanjutnya OneDrive yang akan kita buat adalah silakan klik ke baru, kemudian kita buat folder. Foldernya kita namai sesuai dengan rencana kita. Karena file-file akan dimasukkan dalam folder ini. Misalnya pemirsa, pesantren virtual. Saya membuat folder pesantren virtual. Kemudian tadi itu akun Google sudah, silakan klik di pesantren virtual yang sudah foldernya sudah jadi ini. Selanjutnya pemirsa pastikan disiapkan icon gambar dan sebagainya itu. Yang langkah yang kedua tadi, setelah setelah akun maksudnya adalah folder icon gambar dan sebagainya. Nah, ini saya sudah mengumpulkan icon-iconnya ada di sini. Silakan pemirsa mencari sendiri icon-iconnya ada di sini dijadikan dalam satu folder. Kemudian setelah itu ini bisa dimasukkan, di save ke sini di OneDrive kita yang judulnya pesantren itu. Sudah gambar-gambarnya sudah masuk di dalam sini. Ini sudah ada dalam folder kita pesantren virtual, sudah ada ini. Selanjutnya setelah bahan-bahan kita masukkan, materi PDF dan sebagainya dimasukkan dalam pesantren virtual ini. Berikutnya langkahnya adalah klik menu, klik baru, kemudian klik
ini sorot ke bawah sampai ke lainnya sampai kita ke Google Site. Nah, Google Site. Nah, kita mulai ke Google Site, yaitu desain website kita gratis dari Google. Nah, ini adalah tampilan dari Google Site. Google Site. Google Site ini judulnya, ini masih belum ada judul, kita kasih judul pesantren sesuai dengan aplikasi yang pemirsa buat ya. Ini punya saya mencontohkan punya saya tuh pesantren virtual. Ya sudah, biasanya nanti langsung masuk ke sini. Masuk di sini. Ini nggak usah saja ini ya. Ini dijelat aja, saya nggak memerlukan logo dan sebagainya. Berikutnya pemirsa saya jelasin sedikit tentang fitur-fitur yang ada di Google Site ini. Ini adalah tampilan Google Site secara umum. Kemudian fiturnya yang paling utama adalah sisipan, halaman, dan tema. Sisipan, halaman, dan tema. Di sisipan ini kita akan insert teks, gambar, kemudian gambar ada tata letaknya, kemudian ada tombol, ada pemisah, ada video YouTube, kalender, peta, dokumen, dan sebagainya. Ini ada di sisipan. Jangan halaman apabila kita memerlukan banyak halaman di sini akan, tapi untuk kali ini saya menyatukan cuma satu halaman saja. Kemudian tema yang kita pakai. Nah, jadi kita akan memakai fitur yang cuma sisipan sama tema. Oke. Langkah pertama adalah ini namanya header, itu misalnya namanya header ini yang pertama ini judul halaman kita namanya apa, atau materi kita yang mau materi apa. Misalnya saya langsung ke sini, judulnya pesantren virtual. Oke. Berikutnya saya tulis lagi Ramadan 1441 Hijriah. Oke, pemirsa. Tak lihat di sini untuk tema punya saya ini, kalau kita lihat versi itunya ya. Versi ini kan pesantren virtualnya kecil, Ramadannya besar, ininya kecil. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita masuk lagi ke sini. Jadi pesantren virtualnya kecil. Caranya, ketika kita mengeblok tulisan pesantren virtual ini ada namanya judul. Nah, judul itu akan besar, kemudian ada judul yang lebih kecil lagi, ada subjudul. Kita jadikan pesantren yang ini judul saja, jadi lebih kecil. Sedangkan Ramadan 1441-nya dari teks normal kita jadikan judul jadi besar. Jadinya seperti ini. Paham ya pemirsa ya? Nih. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa ngeklik lagi SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Ponjong. Kemudian tanggal tahun pelajaran 2020. Oke, pesantren virtual Ramadan dan sebagainya. Untuk SMK Negeri 1 Ponjongnya dari teks pertama ini normal kita ganti ke judul. Jadi seperti ini. Kemudian yang tag pelajaran ini tag biasa. Karena semuanya ini masih beda-beda, kita setting untuk lensnya, untuk tata letaknya ke center yang ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita semuanya kasih bold, tebalkan. Nah, setelah tebalkan jadi seperti ini. Berikutnya setelah ada tulisan seperti ini, kita kan butuh gambar background. Bagaimana di sini kan ada background, gambar. Ini ya, ada gambar seperti ini, ada tulisan seperti ini. Nah, caranya, langkahnya adalah kita silahkan klik di jenis headernya, kita pilih yang spanduk, bukan spanduk besar tapi spanduk biasa. Kemudian untuk ubah gambar silahkan klik pilih gambar. Saya pakai pilih gambar bukan dari galeri tapi dari telusuri. Jadi di Google menyediakan telusuran, jadi mencari gambarnya gampang. Terus ketik saja temanya Ramadan. Saya kemudian ketik Ramadan, nanti akan ada muncul tema-tema gambar Ramadan dan ini dipastikan free, biasanya free ya. Nah, saya pilih yang ini. Pilih. Jadi background seperti ini. Nah, silahkan sekarang lihat. Untuk tampilan, karena kita mau tampilin di HP, silahkan lihat di sini, pratinjau. Klik pratinjau. Kemudian ini tampilan besarnya. Sekarang kita pilih dari layar besar, tablet ke telepon. Nah, tampilannya seperti ini, pesantren virtual Ramadan. Nah, ini kita akan melihat temanya, pesantren virtual Ramadan. Kemudian ini N-nya masih ada di, kalau tampil di HP, N-nya ada di sini, belum pas. Nah, caranya kembali ke sini. Kita akan klik tulisan Ramadannya, sudah bold yang sudah. Kemudian ini hilangkan, bersihkan performatan kecil. Kemudian kecilin lagi, center lagi. Kemudian kita pilih tema. Tema yang saya pakai di sini, klik ke tema adalah yang ini, impresi. Nah, pilih impresi. Kemudian jenis fontnya yang saya pakai adalah kapital. Jenis fontnya kapital. Kemudian dari tema merah, saya pilih tema yang ini. Tuh, ini menyesuaikan. Ini adalah tema-tema. Jadi font yang bisa kita pilih di Google Site ini cuma ada jenisnya ini. Jadi kita tidak bisa berkreasi lebih banyak untuk font dan sebagainya karena sudah disediakan temanya ini, sederhana, dan sebagainya ini. Oke, kita lihat lagi pemirsa. Kita lihat lagi tampilannya apakah sudah sesuai. Nah, ini sudah pesantren virtual Ramadan 1441 Hijriah SMK Negeri 1 Ponjong. Nah, kita lihat di punya saya sebelumnya. Ini ya. Ini kalau misalnya dilihat, kita lihat di tampilan HP SMK Negeri 1 Ponjong. Nah, SMK Negeri 1 Ponjong ini ternyata satu baris saja. Kita klik lagi di sini. Ini SMK Negeri 1 Ponjongnya 2 baris. Ini nggak pas. Cukup 1 baris.
Artinya dari judul kita pilih ke subjudul. Jadi subjudul saja, lebih kecil. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah pesantren virtual Ramadan 45 saja, SMK Konjong. Sudah. Halaman pertama sudah jadi. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini adalah kita menyisipkan judul. Menyisipkan subtema judul ya. Caranya untuk menyisipkan teks itu bisa klik 2 kali di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini teman teks. Pilih yang teks. Kemudian di sini ada tulisan materi, saya besarin semuanya dulu. Materi pesantren Ramadan. Nah, kemudian semuanya dipilih untuk yang tengah, tata tengah, kemudian bold, semuanya bold ya. Semuanya bold. Kemudian teks normalnya kita ganti ke judul. Nah, teks namanya kita ganti ke judul seperti ini. Jadi nanti kita cuma membuat satu halaman saja sebagai homepage-nya. Homepage-nya kita sudah sampai ke sini. Kemudian pemirsa di sini kita tidak cuma putih seperti ini backgroundnya materi ini, tapi kita akan buat backgroundnya warna-warni atau dengan gambar sebagainya. Caranya klik di sini ada titik seperti paint ini ya. Klik paint, kemudian di sini ada regular perkenalan dan sebagainya, kita pilih gambar. Nah, gambarnya tidak saya upload dari laptop tapi dari internet. Pilih gambar ini, kemudian pilih di galeri. Kemarin saya milih yang ini. Menyesuaikan dengan pemirsa di sini ada banyak pilihan. Banyak pilihan, silakan saya pilih yang ini, saya pilih. Nah, akan jadi background seperti ini. Ini sedang nah, ini sudah materi pesantren Ramadan. Sudah ada backgroundnya. Berikutnya ini adalah tentang ini menu-menunya, yaitu icon-icon menunya. Nah, caranya untuk di teks ini saya pilihkan, silakan masuk ke sisipan, kemudian pilih menu yang ini. Nih, itu langsung 4 di sini. Klik, ada gambar 4. Caranya untuk menyisipkan ikonnya, klik gambar, kemudian klik dari OneDrive. Di OneDrive saya, kemudian klik pesantren virtual. Di kanan ada aplikasi Android. Nah, ini adalah icon-iconnya. Nah, ini icon-iconnya enak dilihat di sini aja. Pertama adalah tadarus, kemarin saya itu icon Al-Qur'an saya masukkan. Terus di sini tulis tadarus Al-Qur'an. Selanjutnya caranya sama dengan cara yang tadarus Al-Qur'an ini. Oke pemirsa, setelah membuat satu teks seperti ini, satu icon seperti ini, kita ganti ini karena ada 6 ya, ada 6 sesuai dengan di sini kan ada 6. Nah, bisa lihat di sini halaman mukanya, ini tuh ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Nah, ini silakan ini duplikat bagian. Nah, kemudian yang ini yang tidak perlu dihapus, ini dihapus, ini diganti dengan cara pilih gambar, ganti gambar. Google Drive pesantren, berkas kegiatan. Ini ada di sini pedoman sudah, misalnya ini ya, nyoba saja. Ini lagi caranya ganti saja gambarnya dengan cara klik gambar, klik titik 3, ganti gambar, pilih gambar. OneDrive saya pesantren virtual. Nah, ini kultum. Nah, sudah. Oke pemirsa, ini sudah. Caranya biar berada di semuanya ada satu baris, maka ini diperkecil, semuanya diperkecil pemirsa. Seperti ini. Ini juga perkecil. Nggak pas. Kecil, ini perkecil, caranya seperti ini cara memperkecilnya. Terus ini biar kurangnya sama, silahkan klik ini batalkan crop. Kemudian ini dirapikan, ini sudah titik paling pinggir, ini masuk di pinggir sini, ini masuk di pinggir sini, ini masuk di pinggir sini. Nah, masih ada 2, kita masukkan. Nah, sudah jadi, sudah 6. Kemudian kita kasih untuk latar belakangnya, kita kasih background. Caranya seperti tadi, klik sini, klik gambar, pilih gambar, kemudian saya pilih dari galeri yang saya pakai kemarin adalah ini, pilih jadi seperti ini masih sedang baca. Oke. Misalnya ini pengajian, ini misalnya
Ini menyesuaikan ya, ini fikih pandemi, ini pedoman sholat. Ini misalnya ini kultumnya, kemudian yang ini misalnya tadi apa ya, kultum, terus ada pedoman Ramadan. Nah, contoh. Oke, ini belum kita kasih link apa ya pemirsa, ini baru tombol. Berikutnya kita buat judul baru. Ini kan materi pesantren Ramadan, kita duplikat. Nah, ini kita duplikat, caranya duplikat seperti ini. Kemudian kita seret, ini ada titik banyak di sini, kita seret ke bawahnya sini. Kemudian diganti keterangannya administrasi kegiatan. Di administrasi kegiatan ini kita akan mensisipkan. Pertama kita lihat di sini di administrasi kegiatan. Bentar ya. Ini materi pesantren Ramadan, ini sudah administrasi kegiatan. Kita lihat di administrasi kegiatan itu ada ini, ada banyak foto yang sedang kayak slide berjalan sendiri, kemudian ada tulisan seperti ini. Ada teman-teman seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Langkah-langkahnya, klik. Caranya kita masuk ke sisipan. Kita pilih yang ini namanya carousel gambar. Kemudian pilih gambarnya. Upload gambar. Pilih gambar yang pemirsa inginkan merepresentasikan dengan kegiatan pemirsa. Nah, contohnya saya pokoknya semua gambar ya. Nah, ini saya upload gambarnya. Kemudian tampilan titik-titik ya, titik belakang ada tampilan caption, silakan dicentang di sini. Nggak perlu caption, otomatis jalan, kita centang. Menengah sisipan. Carousel harus memiliki 2 gambar atau lebih, jadi yang harus disisipkan 2 gambar atau lebih. Dah, ini kita nanti di sini akan ada titik-titik sudah tanpa ada caption. Kemudian selanjutnya di sini ada tulisan. Caranya untuk menulis tulisan sampingnya, klik 2 kali di tengah-tengah sini. Seperti tadi, klik tengahnya, kemudian biar cepat saya copy saja. Ini. Nah, copy, Ctrl C, Ctrl F. Kemudian kita bold, ini teks normal. Kita ganti kok yang tengah seperti ini. Kemudian ada teks lagi. Kita klik di sini, klik tambah teks. Nah, di sini ada gambar. Ada teks lagi yang kecil, silakan klik tombol berikut ini. Nah, copy. Saya save di sini, kemudian saya paste di sini. Ini teks normal kita ganti dari teks normal ke kecil. Ya, kecil, terus kita senterkan. Bukan seperti ini. Sudah, kemudian cara yang sama, kita ganti backgroundnya, pilih gambar dari galeri. Dan saya pilih yang ini ya. Ini, pilih. Sudah jadi. Berikutnya ada satu tombol. Kita sisipkan lagi satu tombol di sini. Kita pilih di sisipan di sini satu gambar. Pilih dari OneDrive, pesantren virtual, aplikasi. Ini laporan ya. Nih, buat laporan. Klik. Nah, seperti ini. Kita perkecil. Kita taruh tengah. Kalau cropnya tidak pas seperti ini, klik tengah. Kemudian klik titik 3 di sini. Tambahkan teks. Nah, di bawahnya ada teks misalnya. Laporan kegiatan. Kita jadiin kecil. Terus center. Oke. Bold. Udah. Kemudian untuk backgroundnya kita tambah, pilih dengan background yang sama dengan yang atasnya, pilih ini, pilih sama. Dan di sini ada pembatas, pemirsa, ada pembatas. Pembatasnya sini kan ada pembatas, di sini ada pembatas ya. Di sini ada pembatas. Caranya nambahkan pembatas, silakan sisipan di bawah ada namanya pemisah. Klik saja pemisah, kemudian diseret untuk diatur di atasnya. Klik di sini, nanti dia akan jadi pemisah. Kemudian berikutnya setelah itu kita buat lagi tulisan judul baru dengan cara biar mudah langsung copy di sini. Kita seret seperti tadi. Terus juduli misalnya hasil laporan dan foto. Nah, hasil laporan dan foto. Kemudian ini karena di situ ada 2 icon, kita duplikat saja di sini, duplikat. Taruh di bawah. Ini taruh di bawahnya sini. Kemudian ini duplikat lagi. Duplikat yang kita ambil yang ini saja. Nah, taruh di sini. Ada 2, ke tengah sebelah sini. Nah, ini ada tengah sebelah sini. 2. Ini sudah nggak ada. Terus ini tinggal diganti. Misalnya ini adalah kegiatannya, ganti. Cara menggantinya, klik titik 3 ganti gambar.
Terakhir adalah membuat ini duplikat lagi, seret ke bawah lagi, dan kita kasih tim pengembang pesantren virtual. Kemudian tim pengembang pesantren virtual itu ada 2 foto gambar. Oleh sebab itu silakan cek aja di sini insertnya, sisipannya, pilih yang 2 gambar ini. Klik saja, nanti akan muncul di sini. Cari gambarnya. Nah, foto, gambar atau upload. Jadi pemirsa, cara seperti ini agak lama. Cropnya hilangkan seperti ini. Sini ada 21 gambar lagi. Saya pilih dari ngupload misalnya ya, dari WA atau dari laptop. Dari laptop malah lebih gampang. Nah, cuman ini ukurannya kan tidak pas. Kalau tidak pas seperti ini, silakan di crop lagi. Samakan dengan ini. Crop. Nah, samakan dengan ini. Nah, contoh seperti ini. Terus tulis Ahmad Arifuddin Ahmad. Contoh saja. Tulis lagi dan sebagainya. Oke, sudah jadi pemirsa. Template kita sudah jadi. Silahkan kalian lihat di Prapinjau. Kita langsung ke, karena mau jadi aplikasi ya, untuk HP langsung ke tampilan HP. Jadi ini tampilan yang akan kita dapatkan nanti. Ini tombolnya seperti ini. Ini masih belum rapi, akan dirapikan dengan cara memperkecil. Silakan, ini tulisan tadi itu sudah ada gambar-gambarnya yang tampil. Ini dan sebagainya ini. Oke. Ini akan jadi. Selanjutnya kita akan menjadikan linknya, akan memberikan linknya. Contoh nih, Tadarus Al-Quran. Pemirsa, Tadarus Al-Quran, saya akan mengelingkan ke alamat Al-Quran virtual. Nah, caranya Al-Quran virtual itu kita akan lihat di halaman sini. Saya klik sini ya. Pemirsa, ketika saya ngeklik Al-Quran, Tadarus Al-Quran ini saya klik, nah akan diarahkan ke sini, mushaf.id. Nah, caranya mushaf.id ini pemirsa copy linknya, kemudian arahkan ke sini, masuk ke sini, karena yang akan diklik apa? Gambarnya kan? Nah, silakan masuk ke sini, sisipan link. Nah, di sisipan link ini akan copy paste di sini, terus terapkan. Nah, kalau ini terlalu besar, silakan tag normal jadi kecil. Oke, kemudian jadwal imsakiyah. Ini juga saya tidak buat sendiri, tapi kerjasama dengan link penyedia website yang lain. Bukan kerjasama tapi ya, tinggal ngambil. Yang ngambil, kita masuk ke sini. Sini halaman muka tadi itu, klik jadwal imsakiyah tadi, klik. Nah, ini kan ada jadwal sholat dan azan. Saya langsung klik di sini. Tapi sebelum diklik, silakan pilih kotanya dulu. Kota Temanggung, kota mana misalnya? Saya sekarang berada di Temanggung, silakan pilih kota Temanggung. Nah, silakan kotanya dipilih. Jadwal imsak ini kan sudah ada. Tinggal milih kotanya. Sebelum kita copy, ini kotanya silakan dipilih terlebih dahulu, biar akurat sesuai dengan kota tempat pemirsa semuanya. Copy linknya. Kemudian kita kembali ke tadi, masuk ke sini. Ini jadwal imsakiyah kita perkecil dari normal ke kecil dan juga bold. Terus kita ke gambar, kalian diklik gambarnya, klik sisipan, paste linknya di sini, terus terapkan. Kemudian untuk pedoman sholat tarawih, juga sama. Pedoman sholat tarawih itu kita PDF ya, buku PDF. Kita kecil, bold. Kemudian ini klik di sini sisipan. Nah, kita kembali ke sini di halaman ini, pedoman sholat tarawih. Nah, ini ketika klik ini pedoman sholat tarawih ini, klik. Nah, ini kan OneDrive. Nah, OneDrive-nya itu bukunya. Bukunya itu pemirsa bisa ambil dari buku teman yang disimpan di OneDrive, atau bukunya PDF-nya itu masukkan di OneDrive kita. Tinggal di copy alamat URL-nya seperti ini. Copy, masuk sini, paste, kontrol paste, terapkan. Sudah jadi. Fikih pedoman ini juga sama. Ubah dari kecil, bold. Kemudian ini fikih pandemi ini saya ambil linknya dari buku virtual juga atau buku PDF. Fikih pandemi, klik. Nah, buku PDF-nya itu sudah disimpan di OneDrive, tinggal diklik alamat URL-nya, ambil alamat URL-nya, copy, masukkan ke tautan, terapkan. Kultum, pedoman Ramadan ini juga sama, caranya sama. Oke, lanjut. Administrasi kegiatan, ini kita akan ada tombol laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini pemirsa, ini saya sudah membuat video tutorial tentang cara pembuatan di sini. Saya di channel YouTube saya, pemirsa bisa lihat di beranda di halaman pertama itu ada satu tombol cara membuat cara mudah membuat lembar mutabaah. Nah, saya membuat lembar mutabaahnya itu dengan Google Form. Nah, di Google Form tuh saya masukkan. Tinggal saya masukkan linknya juga sama. Contoh ini ya. Contoh silahkan masuk ke pesantren virtual. Pemirsa pastikan sudah punya formnya itu. Misalnya ini saya pakai form ini yang ada di percobaan ini, misalnya ini saya copy atau saya pindahkan atau copy linknya. Jadi pemirsa bisa lihat di sini. Ini misalnya tugas formnya, kemudian ini ada kirim, ini ya, ada kirim.
yang kita perlukan adalah linknya. Jadi ini linknya ini, Microsoft Form ini. Saya tidak menjelaskan panjang lebar bagaimana cara membuat formnya ya, karena sudah saya buatin tutorialnya. Salin, linknya ini yang kita pakai. Salin, kemudian kembali ke sini di di pesantren fitur ini. Di sini link ini kita klik tautan. Nah, tautannya kita tambahkan di sini. Karena sekali lagi kita membuatnya tadi itu adalah homepage ya, sebagai tempat untuk melihat-lihat aja, sebagai navigator aplikasinya kita ini. Hasil, laporan dan foto dan sebagainya ini sama. Ini cuma hanya laporan foto hasil dari yang kita garis bawah ini. Laporan kegiatan ini itu ada berupa data. Nah, datanya itu linknya, spreadsheetnya kita masukkan. Pertama dijalin laporan di sini, viewnya bisa tautannya masukkan sini. Dengan gambarnya kita masukkan sini sehingga anak-anak langsung bisa melihat. Tutorialnya saya tidak membuatkan, sama ceritanya sebenarnya sama di tutorial saya yang sebelumnya itu sama. Tim, gambar, pesanan dan sebagainya nggak ada. Ini tinggal kasih nama, tulisan lagi dan sebagainya. Nah, ini sudah jadi. Silahkan kita cek. Nah, kita cek dengan seperti ini. Sudah jadi. Contoh, kita masuk ke Tadarus, klik Tadarus, maka akan langsung mengelingkan ke mushaf.id. Jadi anak-anak langsung bisa Tadarus secara online. Nah, ini caranya tadi sudah ya, sudah. Linknya sudah jalan. Jadwal sholat imsakiyah, klik. Ini juga anak-anak sudah langsung bisa. Nah, ini sudah langsung di Temanggung. Sekarang tanggal sekarang. Nah, ini sudah fungsi. Jam pedoman sholat tarawih, klik. Sudah langsung mengeling ke sini. Nah, ini sudah normal semua, sudah jadi. Oke pemirsa, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita publish ya. Publish. Nah, sekali lagi di materi yang saya lihat ini kita hanya membuat homepage saja, yang lain-lainnya kita ada kerjasama dengan link-link yang lain yang menguatkan kegiatan kita. Nah, running, kita tinggal klik publish. Nah, alamat publishnya, publishkan di web. Nah, situs web view, silakan ditulis mau dikasih judul apa website kita ini, pesantren virtual. Ini kalau merah seperti ini artinya sudah ada yang memakai. Ini 2020 sudah yang pakai. Nah, ini belum ada yang pakai. Nah, silahkan dipakai seperti ini, pesantren virtual 2020. Menyesuaikan dengan judul web yang pemirsa buat. Kalau sudah URL, kemudian setelah penelusuran meminta mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Nah, kalau misalnya tidak mau pribadi silahkan dicentang ini. Kemudian siapa yang dapat melihat situs saya? Semua orang. Ini kelola. Jadi semua orang bisa melihat, silakan. Kalau mau kelola, makanya ada permintaan untuk orang bisa ngedit dan sebagainya itu. Link bervariasi, ganti dan sebagainya ini. Udah. Selesai. Kita masuk ke sini, jadi semua orang bisa melihat ya. Kalau sudah, silakan publish. Lihat di link kita ini namanya salin link publikasi ini. Nah, ini yang kita masukkan, yang kemudian masuk ke cara saya yang pertama, yaitu membuat website ini, alamat URL-nya ini. Nah, inilah yang kita pakai halaman utama. Oleh sebab itu di sini kita tinggal salin linknya, kemudian masuk disiapkan untuk jadi aplikasi sebagai bahan alamat URL. Sebagai bahan alamat URL untuk kita pasang di web2apk. Kita tes sekarang sebelum kita publish jadi aplikasi. Tes, kita tutup semua, tutup semuanya. Nah, kemudian kita tes di sini halaman pertama. Ctrl C, ini adalah halaman muka kita. Nah, ini yang kita sudah buat tadi itu tampil seperti ini. Bagus kan? Setelah itu jadilah aplikasi yang bisa share ke orang-orang yang lain. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.